Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kembali lagi dengan aku review. Aku lanjutin part satunya dari pembahasan tentang aku kabur. Gimana sih? Nah, di part 2 ini aku mau bahas tentang hafal Al-Quran ya. Di sini ada Al-Quran, kita Al-Quran kalian masing-masing. Jangan lupa wudhu dulu, untuk niat kalian dan niatan untuk riak itu sombong. Jangan cuma ingin mau dipuji-puji, jadi kira penghafal Al-Quran bagus banget ya, bisa ngafalin Al-Quran sebanyak itu. Enggak, salah. Habis itu biar dikira kori, suaranya bagus sekali. Enggak, salah. Kita niatin untuk Allah, kembali untuk Allah, kita niatnya untuk mencari ridho Allah. Dan jangan lupa ridho Allah tuh tergantung bahagianya orang tua kita, termasuk ibu. Dikatakan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah itu pernah ditemui seorang laki-laki itu mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Nah, saya itu layaknya berbuat baik kepada siapa? Nabi Muhammad bersabda, "Ibumu." Itu laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi Muhammad menjawab, "Ibumu." Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Sampai itu 3 kali. Itu laki-laki itu bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bapakmu." Dan jangan mentang-mentang bapaknya yang terakhir dan cuma 1 kali itu nggak dihormati. Tetap harus dihormati, karena bapak itu yang udah menafkahi kita, nafkahi ibu kita untuk mengelahirin kita juga. Nggak terbayar ibu kita yang udah ngelahirin kita, tadinya cuma setetes mani, justru dikandung kayak gini, dikandung 9 bulan. Bayangkan ikhwah, kandung 9 bulan loh. Apalagi bayi-bayi yang gemuk banget itu, ibu tuh mama itu sampai jalannya kayak gimana, habis itu duduk aja susah, tidurnya susah, waktu dikeluarin perutnya udah jelek, habis itu kamu bentak-bentak ibumu, habis itu kamu nggak pakai kerudung, habis itu kamu ngeliatin aurat kalian. Pantas kayak itu? Pantas dikatakan akhir naik. Nah, dia berkata, pernah aku baca itu ada seorang bapak atau seorang orang tua yang udah amalan-amalannya banyak, amalan-amalannya istiqomah dan sering, gara-gara dia punya anak 1 perempuan dan itu mengumbar auratnya, amalan bapaknya itu terumbar sia-sia. Kalian jangan sepelekan 1 helai rambut perempuan. Dan kalau pakai kerudung menutup dada, jangan kalian pakai kerudung habis itu diselempangin ke ini, habis itu ininya ketat, sama aja, itu sama aja munafik. Dikatakan di juz 5 muka terakhir, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, di sini aku kenapa membaca Al-Quran, karena nanti itu kalau cuman ngafal kayak itu, habis itu ngucapin, cuman dapat pahalanya cuman di mulut. Nah, kalau kita baca kayak ini, kita di mata ada, di mulut ada, di hati ada, di tangan ada. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa la tajidu lahum nasira. Halaman 101 ayat 145 surat An-Nisa. Itu di situ, innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik itu benar-benar di dasar, di keraknya neraka jahanam, dan nggak ada penolong bagi kecuali Allah. Dan dikatakan juga, jadi kalian balik sebelahnya, bukan setelahnya ya, sebelumnya itu di bawah sendiri, paling bawah dikatakan, nah, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Orang munafik itu sama orang kafir itu dikumpulkan sama Allah di neraka jahanam nanti. Jadi orang munafik itu disebut duluan ya, nih, jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan ini munafik dulu yang disebutin, soalnya orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir. Oke, lanjut. Di sini aku bahas ngafal Al-Quran, caranya gimana. Oke, siapin Al-Quran, wudhu dulu, niat. Yang ketiga, jangan ganti-ganti Al-Quran. Kalau udah Al-Quran itu aja. Dan Al-Qurannya yang versi yang Ros Usmani kayak itu. Habis itu yang keempat, caranya baca dulu dari ayat pertama ya, bener-bener baca dulu semuka ini kayak gini ya. Kalau kayak ini namanya selembar, kayak ini selembar nih. Ini semuka, baca dulu, baca sampai lancar, bener-bener sampai lancar, nggak ada putus-putusnya. Habis itu kalian bener-bener ulangi dari ayat pertama ini
ayat paling atas sendiri. Dari ayat paling atas sendiri. Habis itu kalau udah hafal misalnya alif lam itu keduanya zalikal kitabul la raiba fihi, itu kedua. Habis itu zalikal kitabul la raiba fihi, zalikal kitabul la raiba fihi. Habis itu ulangi lagi dari ayat pertama. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi. Jangan lupa pokoknya yang keempat tadi baca dulu sampai lancar. Benar-benar semuka tuh baca dulu sampai lancar. Kalau nggak kuat semuka, setengah-setengah dulu. Nah, kalau aku semuka langsung. Soalnya biar cepet kayak itu. Benar-benar lancar bacanya. Yang kelima, kalian hafal dulu dari ayat pertama, ayat atas sendiri. Nah, habis itu kalau udah hafal tuh ayat atas sendiri, udah alif lam mim kayak gitu. Nah, itu kalian benar-benar jangan mikirin apapun waktu hafal Al-Quran, hilangin semuanya. Ayat kedua udah zalikal kitabul la raiba fihi, zalikal kitabul la raiba fihi. Habis itu ulangi lagi dari ayat pertama, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi. Ayat ketiga dan sampai ayat paling bawah. Nah, habis itu kalau nggak kuat sampai ayat paling bawah, kalian potong setengah. Di sini ada 15 baris. Kalau Rasam Usmani, kalian ambil bagian baris ke-8, kalian potong di situ. Kalau nggak kuat ya, kalau kuat nggak apa-apa langsung semuka, itu malah bagus. Kalau udah sampai bawah, habis itu diulangi dari atas, disuruh semakin tuh sama temen. Kalau nggak sama bapak ibu kalian, kan baru di rumah kan. Mending kalau baru di rumah ngafal Al-Quran pada di YouTube kayak gitu kan. Mending sekarang di rumah ngafal Al-Quran. Mending untuk bekal kalian besok di sana. Habis itu nanti tiba-tiba kena COVID, habis itu dijemput kan kita nggak tahu. Kita tuh meninggal nggak tahu guys, asli. Kita tuh meninggal tiba-tiba. Ada loh itu video yang baru jalan tiba-tiba tabrak bus kayak itu. Kita kan di dalam rumah, nggak mungkin bus sampai sini ya. Kalau ada pesawat jatuh ke rumah kita, nggak tahu guys, asli. Mending kita kalau nggak ke masjid, mending ngafal Al-Quran dah di rumah, minta semain sama orang tua. Mending sehari seayat dah, asli, nggak bohong. Soalnya nanti di akhirat itu, di kuburan, nggak ada teman, asli. Kecuali ini yang kalian hafal. Itu aku dapat ilmu dari ustadku, dan ustadku itu berjasa banget. Kalau kalian udah lancar tuh ya, di akhirat nanti suruh baca, aku lupa hadisnya, suruh baca sama Allah, Iqra bacalah dan naiklah. Baca hafalan kalian yang kalian hafal, dan itu nanti kalau kalian tuh hafal, kalian nanti naik. Kalau kalian baca lagi, kalian naik. Kalau kalian hafal cuman kuluhu trikul aja, tuh nih ya, aku baca ini catatan dari ustadku, kepada para penghafal Al-Quran akan ditemani Al-Quran di dunia, terus tuh di kuburan. Jadi kalau kalian tuh udah hafal 30 juz tuh kayak masalah tuh hilang semua gitu loh guys. Permasalahan udah PR tuh udah hilang semua. Kalau di dunia, di kuburan nanti, di kuburan itu terang, sesuatu yang terang itu Al-Quran. Ya jangan lupa habis Isya sempetin baca Al-Mulk, karena itu nanti penghapus dari siksa kubur. Nah, di alam barzah tuh cahaya waktu di hadapan Allah, di Siratal Mustaqim, rambut dibelah jadi 7. Mana ada sekarang yang bisa belah rambut tuh jadi 7? Itu tipis banget dan lancipnya kayak apa coba. Siratal Mustaqim, dituntunnya tuh maksudnya nanti bisa kita jadi sekilat petir kayak itu. Dan di surga. Nah, di surga ini sampai benar-benar Al-Quran tuh sampai nemani kita di surga, dimintakan yang paling tinggi. Bayangkan ikhwah. Tuh, kalau kalian hafal 30 juz, aku bener-bener pengen banget hafal 30 juz tuh. Gak susah. Allah udah janjiin kalau Al-Quran itu tidak susah untuk dihafal. Nah, itu makanya tadi aku sampaikan Iqra, bertaki dan naiklah. Dan itu sesuai akhir dari hafalan kalian surganya. Jangan lupa juga kalau udah hafal ayatnya itu, jangan lupa ditelaah, diperdalam lagi tentang isi-isinya. Dan jangan lupa baca ini guys. Oh ya, habis sholat jangan langsung mundur kayak mundur dari soft dulu. Kalau kalian belum batal, harus di tempat itu dulu. Habis itu zikir. Ini ada kok di sini, kalian beli aja kayak ini. Ini tuh ada pengertiannya nih ya, aku yang baca yang habis sholat ya. Barang siapa yang mengucapkan doa tersebut setiap mengerjakan sholat wajib, maka diampuni semua kesalahannya walau sebanyak buih di lautan. Bayangkan ikhwah, kalian punya dosa sebanyak apa? Itu maha murahnya Allah.
itu maha mulianya Allah juga. Itu kalimat yang tadi itu, doa yang tadi itu, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, itu 33 kali. Habis itu kan jadi 99 kan. Habis itu digenapin dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang menafsirkan bahwa kesalahannya tuh kalau kesalahan atau dosa-dosanya itu bukan dosa-dosa yang berat, dosa syirik besar. Kayak misalnya tuh yang diampuni itu dosa syirik kecil, yang takut corona berlebihan ya nggak apa-apa. Kalau takut sebenarnya itu takut apa ya, takut kepada siksaan Allah kalau nanti meninggal itu nggak apa-apa. Takut kepada corona itu nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan banget. Makanya aku juga ikhtiar pakai masker di rumah. Oke, aku satu pesan lagi sih, hafalannya benar-benar harus dijaga, nggak boleh ditinggalin sembrono. Cuman dihafal doang, habis itu lanjut dihafal, habis itu setoran sama orang tua, habis itu dihafal lagi, yang setelahnya habis itu dihafal lagi. Tapi yang kemarin nggak diulang, sama aja kalian capek-capek, nggak dapat apa-apa. Ya guys, gitu doang tentang pengertian cara metodeku cara hafal Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Guys, ini bener-bener aku pakai kayak ini doang. Aku cuman di kamar, belum punya studio. Aku mau lihat ini. Bener-bener cuman kayak ini doang. Ini sebenarnya mau ngelap Rubik sih, tapi takut kepanjangan videonya. Ini Rubikku ya, bener-bener gun semua. Aku pecinta gun sih. Tuh, itu Moyo, Niki, Nival, Rocky, itu Rubik toko ya. Ini yang ini piramidnya masih di pondok ketinggalan. So ini juga 2x2. Ini mau timer dan ini dapat pouchnya. Ini kesesan dari game play. Oke guys, itu subasa untuk apa? Jangan pikir aneh-aneh ya. Ini untuk ini guys, gitu aja dari pengertian hafal Quranku kali ini. Aku cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.